Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Asep Gaza. Yang kali ini saya tidak akan membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan olahraga ataupun dengan politik gitu ya. Tapi kali ini saya akan coba sedikit saja mohon izin kepada teman-teman semuanya untuk berbicara tentang salah satu surah dalam Al-Quran yang sangat sering kita baca sebetulnya ya. Mohon maaf, saya tampilkan dulu ya. Suratnya itu surat Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasyati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Teman-teman semuanya, tentu surah ini sangat tidak asing ya bagi kita semuanya. Sering bahkan kata teman-teman di tempat tinggal saya, surah-surah ini sering disebut dengan surah-surah trikul gitu kan. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, dan kul huwallahu ahad gitu kan, saking populernya gitu. Nah, kali ini saya akan coba berbicara tentang betapa menakjubkannya surah Al-Falaq ini. Baik, apa saja itu? Mari kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama, ketika kita membaca Qul a'udzu birabbil falaq, falak itu bukan hanya sekedar subuh gitu ya. Jadi dalam Qul a'udzu birabbil falaq itu maknanya adalah katakanlah, atau artinya adalah katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai falak. Jadi falak itu sebetulnya bukan hanya sekedar subuh, tetapi saya merujuk kepada Ibnu Katsir gitu kan, dan Mujahid. Jadi palak itu adalah sebuah metafora. Metafora seperti apa palak itu? Jadi palak itu adalah retaknya gelap malam oleh cahaya subuh. Itu yang pertama. Yang kedua, retaknya kebuntuan oleh solusi. Dan yang ketiga adalah retaknya kegelapan batin oleh petunjuk. Jadi singkatnya, falak itu adalah simbol transformasi dari gelap menuju terang, dari potensi menjadi kenyataan, dan dari putus asa menjadi harapan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ada poin yang kedua. Poin yang kedua itu adalah apa saja sih sebetulnya jenis kegelapan yang coba disasar oleh surah ini gitu kan. Jadi secara khusus surah ini sebetulnya minta perlindungan dari tiga jenis kegelapan yang nyata. Yang pertama, saya ulang lagi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq itu artinya adalah kita meminta perlindungan dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Karena tentu saja kejahatan itu bukan dari Allah gitu ya, tapi kejahatan itu adalah tindakan dari makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi dengan min syarri ma khalaq itu artinya adalah kita meminta perlindungan dari kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Gitu ya. Yang kedua, wa min syarri ghasikin idza waqab. Jadi kita meminta perlindungan dari malam yang gelap. Malam di sini jangan lupa adalah metafora, bukan berarti malam yang gelap, sunyi dan lain-lain begitu ya. Jadi metafora dari kebingungan, dari ketidaktahuan, dan dari ancaman yang tersembunyi. Kan luar biasa sekali gitu ya. Kita minta perlindungan dari malam yang gelap itu sebagai sebuah metafora, minta perlindungan dari kebingungan. Kita bingung terhadap segala sesuatu gitu. Kemudian dari ketidaktahuan dan dari ancaman yang tersembunyi. Yang ketiga, tadi wamil sari wasin idza waqab wamil sarin napasati fil uqad. Kita sejatinya sedang meminta perlindungan dari penyihir yang menutup simpul-simpul gitu. Jadi awas, hati-hati. Ini juga sebetulnya metafora. Kita sedang minta perlindungan dari simbol pengaruh negatif yang halus, seperti fitnah gitu kan. Kemudian dari hasutan, dari manipulasi bahasa, bahkan ini bahkan ya, ini para anak muda, dari ilusi cinta gitu. Jadi kita minta perlindungan itu. Karena jangan lupa kadang-kadang atas nama cinta gitu kita akan melakukan sesuatu yang sebetulnya itu di luar apa syariah gitu. Jadi tiga tadi ya. Jadi kita minta perlindungan dari kegelapan, apa masari makhluk, dari kejahatan yang dilakukan oleh makhluk yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua dari
Wa min sari ghasikin idza waqab, dari malam yang gelap, dan yang ketiga wa min sari nafasati fil uqad, dari pengaruh-pengaruh negatif yang halus gitu kan, dari fitnah, dari hasutan, manipulasi, bahkan ilusi cinta. Oke, poin yang ketiga, hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan pendengki ketika ia dengki, ada di surat kelima. Jadi sebetulnya hasad itu eh, lebih dari sekedar cemburu biasa, itu maksudnya ya. Tapi menurut para ulama, hasad itu adalah protes terhadap takdir Allah. Jadi ketika ada manusia yang, ya Allah, kok begini-begini amat sih sebetulnya gitu kan. Allah tidak adil terhadap saya. Nah, jangan lupa ketika kita membacakan surat Al-Falaq itu sebetulnya kita sedang meminta perlindungan dari hal tersebut. Dari sifat-sifat hasad yang lebih dari sekedar cemburu biasa, tapi sudah melakukan protes kepada Allah. Jadi, sejatinya ketika kita melaksanakan protes kepada Allah, kita sebetulnya sedang menentang ketetapan Allah karena dalam hatinya ingin bahwa nikmat orang lain itu musnah gitu. Jadi contoh nyatanya begini, dalam dunia kerja atau dalam dunia bisnis lah gitu. Kita kadang iri hati itu melahirkan apa melihat orang lain yang sukses sehingga kita melakukan sabotase, fitnah, atau bahkan merusak kehidupan orang lain secara diam-diam. Ini sebetulnya yang dimaksud dengan hasad. Hasad itu kejahatan yang halus tapi mematikan. Seringkali disebut sebagai sihir sosial yang paling berbahaya, merusak tanpa disadari. Nah, jadi ketika kita membaca surat Al-Falaq ini, kita meminta perlindungan, ya Allah, mohon jauhkan saya, mohon jauhkan hamba dari kejahatan yang paling halus, yaitu hasad, iri, dengki, gitu kan. Eh, Tidak senang melihat orang lain bahagia, tidak senang melihat orang lain sukses, ada ganjilan. Kenapa ya kok orang lain sukses? Bahkan jangan-jangan dalam hatinya minta, ya Allah tolong jangan sampai si orang itu jadi sukses, biar saya yang sukses sendirian gitu. Itu namanya sihir sosial. Dan itu sangat-sangat berbahaya, merusak tanpa disadari. Itu poin ketiga. Jadi kalau begitu, apalagi itu sejatinya adalah strategi hidup teman-teman semuanya. Jadi sebetulnya surah ini bukan cuma sekedar doa meminta perlindungan sebelum tidur. Gitu ya, apalagi digabung dengan surat An-Nas itu. Jadi sebetulnya surah ini adalah bagaimana kita sebagai manusia menentukan strategi dalam menghadapi kejahatan yang nyata dalam hidup ini. Satu, dari kebingungan menuju petunjuk, falak itu ya. Dari fitnah dan manipulasi menuju kejelasan. Dan yang ketiga, dari hasad menuju penerimaan takdir yang tenang. Jadi jangan sampai kita tertakdirkan atau terbiasa untuk melaksanakan protes kepada Allah. Itulah sebetulnya teman-teman kenapa kita semua sangat berdoa apalah. Demikian, terima kasih perbincangan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Hendasa mundur diri. Tetap semangat.